Petani-petani di Malaysia itu sekarang gagal panen dan mereka sebentar lagi bakal menangis parah karena mereka wajib impor beras dari Indonesia, guys. Dan sampai lu terlalu belagu karena menteri-menteri lu nggak mau mengaku salah bahwa Benix yang benar. Indonesia dikira negara goblok, guys. Gue sedih banget lu lihat nih. Stok beras aja 5 juta ton itu ada, tapi Kak ternyata di pasar beras itu mahal. Alhamdulillah kita mempunyai stok bekalan beras yang mencukupi sehingga akhir tahun ini. Beras melimpahnya Indonesia itu kan bukan beras premium, tapi beras bulog kayak gitu ya. Ya wajar negara Malaysia menawarnya 8.000 perak sampai 9.000 perak. Namanya diplomasi, lobby kayak gitu. Dikira Indonesia bodoh, mau dibodoh-bodohin dengan negara Malaysia, geng. Katanya si Benix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaksikan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaksikan sebuah video lagi-lagi dari si Benix dan media Konoha ya, geng ya. Ya memang ini memang Malaysia ingin membeli beras daripada Indonesia, namun juga tidak krisis beras. Orang Malaysia tidak kelaparan, orang Malaysia tidak menangis di tengah jalan, menangis di pinggir jalan karena kelaparan, tidak seperti yang diucapkan ini Benix ya, geng ya. Ini menambahi bumbu saja, geng. Seperti tom yang bila dibagi garam itu akan lebih masin, Benix. Malaysia krisis beras, dibantu Indo tapi gak tahu diri. Ini bukan dibantu. Kalau dibantu itu seperti Indonesia mengirim kepada Malaysia itu beras gratis secara percuma, berapa ton kayak gitu ya. Mungkin 100 ton ataupun 50 ton kayak gitu, itu baru bantuan. Ini Malaysia mau membeli beras daripada Indonesia. Nah, geng, daripada kalian pening-pening lama-lama menunggu Ikinya ngebacotin si Benix, jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Namun ingat ya, jangan sampai ngakak karena komentar kalian tuh bikin Ikinya juga ikut ngakak itu. Gak usah berlama-lama, kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silakan komen ke bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Kesenjangan kemakmuran pangan antara Indonesia dan Malaysia kini semakin terpampang nyata seiring dengan langkah berani Presiden Prabowo Subianto yang secara tegas menghentikan segala bentuk impor beras demi menjaga kedaulatan nasional. Di saat Indonesia dengan bangganya melaporkan surplus stok nasional yang melimpah ruah, bahkan mencapai angka puluhan juta ton, hingga siap mengekspor komoditas dari wilayah paling ujung seperti Papua, Malaysia justru terjebak dalam krisis pangan akut yang memaksa rakyatnya bergantung sepenuhnya pada belas kasihan beras impor dari negara lain. Ironisnya, di tengah penderitaan rakyat bawah yang harus menebus beras dengan harga yang melambung tinggi, panggung politik Malaysia bukannya menghadirkan solusi konkret, namun justru berubah menjadi arena sirkus yang memalukan. Ruang sidang parlemen yang seharusnya sakral kini dipenuhi dengan adu mulut yang tidak bermartabat, di mana para pejabatnya saling melempar tuduhan kasar seperti penyangak dan penyamun, tanpa sedikit pun merasa malu akan ketidakmampuan mereka dalam menjamin ketersediaan beras tempatan bagi warga mereka sendiri. Kekecewaan Menteri Mat Sabu dan jajarannya seolah mencerminkan kegagalan total sistem pertanian mereka yang kini hanya bisa memandang iri pada keberhasilan Indonesia dalam mengelola ketahanan pangan secara mandiri. Sementara kementerian di Indonesia sibuk membangun klaster pertanian modern dan mendistribusikan ribuan alat mesin pertanian kepada petani milenial untuk meningkatkan produktivitas, Malaysia justru sibuk dengan perdebatan tidak penting tentang istilah penyamun yang hanya membuang waktu dan energi, sementara perut rakyatnya kian keroncongan akibat mahalnya kebutuhan pokok.
Guys, gila guys, ngeri banget ini guys. Negara tetangga kita yang namanya Malaysia ternyata sebentar lagi krisis beras. Lu tahu nggak di sana banyak petani-petani di Malaysia itu sekarang gagal panen dan mereka sebentar lagi bakal menangis parah karena mereka wajib impor beras dari Indonesia guys. Dan gak kaleng-kaleng jumlahnya 200.000 ton. Ini artinya nilainya triliunan guys. Tapi sayang seribu sayang guys. Malaysia ini udah tahu ya negaranya bentar lagi kolaps. Tapi kok mereka malah jual mahal. Mereka malah berniat ngibulin Indonesia guys. Hah? Nipu ibulin Indonesia. Jadi teman-teman resmi nih ya, negara Malaysia tetangga kita itu kan sedih banget. Mereka itu udah menggadaikan negaranya ke Amerika Serikat. Mereka udah menjadi anjing peliharaan George Soros. Dan yang paling sedih lagi apa? Mereka sebentar lagi juga nggak bisa kasih makan rakyatnya. Dan mereka Bukan punya kayak produksi Indonesia yang beras. seperti itu. Ternyata seiring waktu semakin nyungsep, minus terus, turun terus ya. Mungkin karena mereka nggak punya menteri pertanian yang brilian seperti kita punya Amran. Apa yang terjadi di Malaysia? Nah buat teman-teman di sini yang ada di Malaysia, lo harus siap-siap dengerin ramalan Benix karena ramalan Benix terbukti betul. Dan ini yang akan terjadi sama Ya negara lu Allah, guys. Robby. Kenapa lu harus buru-buru Ngalahin minta Tuhan tolong kok, sama Benix, Indonesia? Benix. Karena kalau hari ini lu masih hahaha kesenangan, lu merasa aman, percayalah itu tidak akan terjadi dalam 3 bulan ke depan. Jadi karena apa? Aliran air dari sungai-sungai yang selama ini membawa air segar ke bendungan muda ternyata makin lama makin kering, makin menyusut. Artinya makin kering dan kita belum sampai di titik El Nino guys. Kita ini masih di pintu gerbang El Nino by the way teman-teman yang di Malaysia. Nah lu pasti tahu dong maksud gue bikin video ini apa? Lu harus segera bertobat guys. Jangan sampai lu terlalu belagu karena menteri-menteri lu nggak mau mengaku salah bahwa Benix yang benar. Ujung-ujungnya apa? Negara lu bakal punah guys. Lu bakal mengalami krisis terbesar sepanjang sejarah Malaysia. Makanya lu gak usah heran kalau Malaysia ya mau nggak mau Benix harus yang datang ke paling Indonesia benar. ngemis-ngemis beras sama Indonesia. Bukan Karena menteri cadangan beras Malaysia. Indonesia kalau Malaysia tambah nyungsep, Indonesia Jadi tambah menteri banyak. Nakom Cadangan ini beras di Indonesia per Indonesia bulan kalau April macam. kemarin ini sudah tembus 5 juta ton guys. Ini tertinggi sepanjang sejarah. Wah kita udah siap nih guys. Karena kan besok terjadi perang nuklir sekalipun orang-orang di Malaysia berubah jadi kecoa, Indonesia ya kita lagi makan nasi goreng guys. Karena cadangan beras kita masih banyak, masih berjuta-juta ton. Tapi gue jadi sedih di sini. Kenapa? Karena sebetulnya Indonesia bisa menyelamatkan rakyat Malaysia guys. Nah menurut teman-teman gimana? Sebaiknya kita tolong nggak nih Malaysia? Dibanding mereka nanti nangis-nangis di jalan, kelaparan, nggak bisa makan, nggak bisa belajar kan kasihan ya. Lu pikir dong ada jutaan rakyat di sana anak-anak kecil yang harus kita kasih makan guys. Tapi yang jadi aneh ya Malaysia ini suka banget loh menyalahgunakan kebaikan hati Indonesia. Kita udah mau berbaik hati berbagi beras kita di sana, kita berkelimpahan. Tapi ternyata disalahgunakan guys. Apa yang terjadi? Lu lihat ternyata Malaysia udah tahu negaranya kekeringan, negaranya kesulitan. Tapi memang mereka dasar gengsinya keterlaluan apa yang dilakukan. Mereka nawar beras kita di harga murah. Asli kesel banget nih gue liatnya. Lu lihat nih, ditawar murah. Lu lihat nih breaking news bisnis.com. Republik Indonesia belum sepakat ekspor beras ke Malaysia gara-gara ditawar murah. Suara.com, ekspor 200.000 ton beras Indonesia ke Malaysia terganjal. Gara-gara apa? Harga penawarannya terlalu murah bro. Gue jadi penasaran nih negosiator Malaysia yang dikirim mama di pasar apa gimana ya ini. Ternyata Malaysia pengen beli beras kita dan mereka pengen beli 200.000 ton. Itu berasnya harus beras premium, beras kualitas bagus guys. Tapi memang Malaysia ini gak ada otak guys. Lu tahu berapa dia nawar? Dia nawar di bawah 10.000 guys. Dia pengen beli di harga 8.000 perak, 9.000 perak. Ini nggak mikir tol. Kenapa? Karena kalau lu lihat harga beras kalau dia impor dari Thailand, berapa harga beras di Thailand? Beras premium di Thailand harganya 1,23 dolar guys. Karena memang Dirupiahkan itu bagus. Kamu sekarang yang 21.200 rupiah per kilogram. Itulah harga beras premium yang ada di Premium. Thailand. Kalau lu lihat tetangganya nih Malaysia, lu agak mikir dikit dong, ada otak dipakai. Lu impor beras premium dari Vietnam, itu harganya berapa? 1,15 dolar guys. Itu setara 19.800 rupiah per kilogram. Nah Indonesia dikira negara goblok guys. Gue sedih banget lu lihat nih. Kita bener-bener mau dikadalin ya sama pejabat Malaysia. Jangan-jangan mereka mau korupsi juga tuh. Jadi kita bilang impor dari Indonesia 9.000 perak. Nanti di negara dia jual 18.000. Tengi. Abang Benix yang terhormat, beras melimpahnya Indonesia itu kan bukan beras premium, tapi beras bulog kayak gitu ya. Ya wajar negara Malaysia menawarnya 8.000 perak sampai 9.000 perak. Namanya diplomasi, lobby kayak gitu. Dikira Indonesia bodoh, mau dibodoh-bodohin dengan negara Malaysia, geng. Katanya si Benix. Aduh ya Allah ya Rabbi. Apakah benar di Malaysia ini petaninya gagal? Jangan mengada-ngada, Beni. Ini fakta bisa terkeliru loh, kayak gitu ya, geng ya. Dan kayak gitu ya, geng ya. Memang Indonesia ini agak menterinya ya, geng ya. Stok beras kita banyak, melimpah kayak gitu ya, geng ya. Namun dijual ke masyarakat sendiri itu mahal. Kayak itu pertanyaan Kinya, Beni. Kenapa bisa mahal? Kenapa bisa mahal? Katanya beras kita melimpah. Seharusnya murah dong kalau melimpah.
Kayak gitu ya, geng ya. Nah, kita simak beberapa video yang akan Nyikinya reaction buat kalian semua lagi, geng. Let's go. Guys, kata Bapak ini, beras kita itu banyak banget. Bahkan stok aja nih, stok beras aja 5 juta ton itu ada. Tapi Kak, ternyata di pasar beras itu mahal. Jadi ini berasnya hanya di stok atau didistribusikan dengan memberikan harga yang murah atau piye. Bener deh, aku itu beli beras itu ada kenaikan antara 20.000. Lah wong naik kok 20.000 toh mas. Aku kalau ke pasar ya namanya mama-mama ya agak comel kayak gitu. Iya Bu, beras lagi langka. Lah, tapi kata Bapak ini stoknya aja 5 juta ton. Buat apa Pak kalau beras kagak murah tapi Bapak ditumbuk aja nih, jangan-jangan nih berasnya nih. Jangan gitu dong Pak, kasihlah kami ini beras yang murah. Jangan hanya di stok kemudian menjadi sejarah baru. Baru kali ini sejarah Indonesia bahwa pangan khususnya beras itu sampai 5 juta ton itu ada. Nggak begitu Pak, kalau fakta di lapangan itu harganya juga mahal. Nih apa-apa udah mahal nih Pak, beras mahal, minyak mahal, sayuran mahal. Ya ampun, apa sih yang murah Pak? Mama nanya ya Pak ya. Alhamdulillah kita mempunyai Si Malaysia cukup stok hingga bekalan beras yang mencukupi sehingga akhir tahun ini. Bukan akhir tahun ini habis. Stok yang ada sekarang ini. Tapi itu persepsi dia Datuk Sri bila kata selesa. cukup sampai hujung tahun kan. Hujung tahun ini sebabnya kita tahu harga beras di negeri yang kita import, negara yang kita import India, Vietnam, Thailand barangkali tidak naik. Tetapi bila nak membawa beras itu ke Malaysia perlu transport. Bila perlu transport ni dia perlu kepada minyak dan sebagainya. Kos itu yang kita tidak tahu, cuma kita buat prediction sahaja bahawa ianya akan naik dan akan menyebabkan harga yang kita import tu akan naik. Tapi itu kita fikir pada tahun depan. Jadi pada tahun ini alhamdulillah beras agak mencukupi. Dan satu yang sudah berlangsung peperangan ini lebih pada dari ke sini lebih 2 bulan. Saya nampak alhamdulillah rakyat Malaysia tenang dan tidak berlaku pembelian dipanggil panic buying. Semuanya beli seperti biasa. Dan tidak berlaku kenaikan harga barang yang ketara. Bahkan sayur pula ada lambakan sedikit di Cameron Highland dan beberapa tempat sehingga farmer kena ambil intervensi supaya dapat dicari penyelesaian terbaik terhadap pengeluaran sayur yang berlebihan. Walau bagaimanapun kita jangan rasa selesa sebab barang-barang yang dibeli sekarang ini boleh dikatakan bekalan yang telah ada. Tetapi bila mulai bulan Mei yang akan datang atau penghujung Mei, maka jualan barang-barang ni daripada pembelian yang harga baru barangkali. Kerana hasil daripada kenaikan harga tenaga ini. Sebab itulah kita tengok kerajaan cuba intervensi setakat yang termampu. Saya yakin itu pandangan itu kan diberi oleh Kementerian Keuangan, MITI dan sebagainya. Tapi bagi Kementerian Pertanian ini, apa hal berlaku pun kita mau bahawa makanan itu ada. Kalau boleh harganya jangan berlaku mendadak yang tak mampu ditangani ataupun ditanggung oleh rakyat umum, khasnya B40. Mana ucapan Benik ni? Tak ada betul-betulnya lah. Bekalan beras di Malaysia cukup hingga hujung tahun. Kata Datuk Muhammad Sabu. Katanya panen di Malaysia itu gagal. Aduh ya Allah ya Robbi. Kayak gitu ya. Kalau Malaysia menawar seperti ini, ya kita bantah lah. Kayak gitu ya geng ya. Janganlah segini naikkan. Kayak gitu. Masa ngomong kayak gitu aja nggak pandai sih. Malaysia ini lagi melobi kita loh. Kayak gitu ya geng ya. Dia akan mainkan politik. Kayak gitu ya geng ya. Yang ditawarkan ini beras premium atau beras bulog. Karena yang menurut menteri kita adalah yang berjuta-juta yang menambah ini mungkin beras bulog kayak gitu loh ya. Jadi jangan salah paham dulu Benik. Gak usah meramal-ramal. Kamu nih bukan Tuhan. Astagfirullahaladzim, tobat Benik, tobat. Ini Benik ya. Ini ramalan Benik katanya. Aduh. Kalau kamu bisa meramal Benik kayak gitu ya. Wah.
Enak dong, kamu jadi presiden aja kayak gitu ya. Katanya Menteri Malaysia lebih pintaran Benny daripada Menteri Malaysia. Waduh, ini agak sange sih Benny gini ya. Waduh, mengada-ngada kadang-kadang orang ini, geng. Apa-apa benda silahkan komen di bawah ya, geng. Ya, gimana menurut kalian video kali ini? Suka bukan? Kelakar bukan? Ya tentunya buat kelakar semua ya, geng ya. Dan semoga kedua negara ini aman sejahtera, jauhkan dari semua keris-keris benda itu, karena kalau di Indonesia kata ibu tadi, geng, beras naik, minyak goreng naik, telur, ban plastik, dan sayur-sayuran juga ikut naik. Kata mama tadi, bukan kata ikinya. Namun kata ikinya iya sih. Gak usah. Mungkin videonya sampai di sini saja, geng. Ikinya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.